Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Sehat ya? Semoga anak-anak meskipun di rumah tetap sehat selalu, tetap mendapatkan perlindungan dan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Untuk anak-anak, kita semua dan juga keluarga. Baik, pada kesempatan ini, perkenankan untuk Bu Ino menjelaskan tema kelas 6 yang pertama. Semoga anak-anak mendengarkan dengan baik dan bisa paham apa tentang tema kita yang pertama ini. Tema kita yang pertama adalah keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk dalam materi, Bu Ino ingin membacakan tentang tujuan pembelajaran dalam tema ini. Yang pertama, menyebutkan keanekaragaman bangsa Indonesia dari segi A. Suku, B. Bangsa, tarian, pakaian, adat, bahasa, dan agama. Yang kedua, anak-anak bisa mengerti tentang penjelasan pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, menyebutkan pesan ajaran gereja tentang persatuan dan kesatuan. Yang keempat, membandingkan pesan ajaran gereja dengan kenyataan yang ada dalam bangsa Indonesia. Dan yang kelima, menemukan hal yang sudah baik dan yang terjadi dalam bangsa Indonesia dalam menyikapi keberagaman dan hal yang perlu diperbaiki. Berikutnya, membuat moto Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang sebelum masuk materi dan masuk penjelasan, Bu Ino akan menunjukkan sebuah video tentang keberagaman dalam bangsa Indonesia, keberagaman dan kesatuan dalam bangsa Indonesia. Mari anak-anak untuk mengamati video, perhatikan dengan baik-baik apa isi dan pesan dari video yang akan Bu Ino putarkan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hidup sejahtera di Katulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, bagai ramah-ramah, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala, selalu berseri. Alam indah bermain di Katulistiwa, bersara senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau riang, bermani embun surga. Syukur kehadiran yang maha
Syukur kehadirat yang maha kuasa atas anugerahnya tanah bijana. Bersukacita insan di negara yang bebas merdeka, rukun damai sentosa di setiap masa, bersatulah kita semua. Aku bahagia di khatulistiwa. Aku bahagia di khatulistiwa. Nah, baik anak-anak, bagaimana? Sangat menarik, bukan? Sudah membuat terkesankah anak-anak semua? Dari video yang sudah kalian lihat barusan? Semoga dengan video tersebut bisa membantu menyadarkan anak-anak kembali harus bangga, memiliki rasa bangga dan syukur karena kalian telah menjadi bangsa Indonesia, menjadi warga bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan yang luar biasa, baik kekayaan alamnya maupun kekayaan budaya, suku bangsa, bahasa, adat istiadat yang masing-masing yang ribuan jumlahnya, serta banyak lagi. Nah, dalam Indonesia juga terdiri dari 4 warisan alam. Yang pertama, ada Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, kemudian Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, ada juga Taman Nasional Loren di Papua, dan warisan hutan hujan tropis di Sumatera, khususnya di Taman Nasional Gunung Liuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selain ada warisan alam, Indonesia juga memiliki warisan cagar budaya. Ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, situs prasejarah Sangiran, dan lanskap budaya Provinsi Bali, sistem Subak sebagai perwujudan filosofi Trihita Karana. Juga Indonesia memiliki 5 warisan karya budaya bukan benda, yaitu wayang. Kemudian ada tari, ada juga alat musik, dan masih banyak lainnya. Jadi, negara Indonesia tidak kalah menariknya dengan negara-negara lain. Banyak sekali yang perlu kita banggakan. Dan oleh sebab itu, dengan melihat video tersebut, Bu Inu berharap anak-anak
tumbuh rasa memiliki, rasa kebanggaan, rasa syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, termasuk kekayaan yang dimiliki oleh negara kita, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Nah, anak-anak semuanya adalah generasi muda yang semua orang harapkan bisa melestarikan dan menjaga budaya Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kekayaan dan keberagaman Indonesia perlu diakui dunia, maka kita harus menjaga, melestarikan, mengembangkan. Itulah tugas kita sebagai generasi muda. Dengan rajin belajar, kemudian memperkenalkan segala kekayaan dan keberagaman Indonesia pada bangsa lain, serta mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan merupakan tugas kita sebagai generasi muda saat ini. Nah, itu penegasan dari video yang sudah kita cermati dengan baik. Sekarang Bu Inu minta anak-anak membaca kitab suci. Kitab suci yang berisi dari isi puji-pujian dari Daud atas kemurahan Tuhan yang ia rasakan. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu, aku akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu,
dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Dari bacaan tentang kitab Mazmur yang berisi pujian Daud, bisa kita ambil hikmahnya atau maknanya dalam bacaan tersebut. Yang pertama, Daud mengajak bangsa Israel memuji dan mengagungkan Tuhan karena berbagai pekerjaan besar yang telah dilakukan. Misalnya, pekerjaan Tuhan yang telah dilakukan yaitu yang A. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang B. Membimbing bangsa Israel ke tanah terjanji. Dan yang C. Memberi makan setiap hari. Yang D. Memberi rahmat kepada setiap makhluk ciptaannya. Itulah isi pujian Daud kepada Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa besar pekerjaan Tuhan yang dilakukan Tuhan, terutama pada saat itu pada bangsa Israel, yaitu bangsa pilihannya. Dan pekerjaan Tuhan juga kita rasakan sekarang atas apa yang diberikannya kepada bangsa dan negara kita tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Cinta kepada bangsa dan negara terasa mulai memudar. Jadi untuk akhir-akhir ini banyak sekali generasi muda yang memiliki rasa kecintaannya kepada bangsa dan negara sudah mulai memudar. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang pertama, tidak adanya motivasi yang kuat untuk mencintai bangsa dan tanah air. Yang B, bangsa kita sudah dijangkiti atau sudah dimasuki oleh semangat materialistik dan konsumeristik yang memupuk sikap ingat diri dan golongan dan memudarkan rasa ingat bangsa dan tanah air. Dan yang D, ada juga alasannya yang menjadi penyebab kemungkinannya pendidikan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta bangsa dan tanah air kurang digalakkan kembali. Melalui pelajaran ini, semoga anak-anak bisa membangkitkan rasa semangat nasionalisme untuk mencintai bangsa dan tanah air. Yang kedua, poin yang kedua, keanekaragaman bangsa Indonesia dapat dilihat pada, kita tadi sudah mengamati video di awal, apa saja yang ada dalam bangsa Indonesia. Yang pertama, kita tadi melihat banyak sekali tarian daerah. Yang kedua, ada juga makanan daerah. Yang ketiga, ada pakaian daerah.
4 bahasa daerah, upacara ritual, kesenian daerah. Itulah macam-macam keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga, sekarang kita lihat dampak positif bangsa Indonesia bersatu walaupun beraneka ragam. Yang A, mudah sekali untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. B, mudah melakukan komunikasi. C, mudah memenuhi kebutuhan. Yang D, menumbuhkan sikap toleransi. Dan yang terakhir, menghargai dan menghormati kebudayaan yang ada di masyarakat. Sedangkan selain ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Bangsa Indonesia bersatu walaupun beraneka ragam. Yang A, mudah terpengaruh hal yang berbau barat. Ya tidak, untuk saat ini anak-anak mudah sekali terpengaruh dari hal-hal yang berbau barat. Entah itu lagu, tarian, budaya yang lain, kita sudah mudah terpengaruh. Yang B, informasi tidak tersaring. Jadi banyak sekali informasi yang tidak diseleksi terlebih dahulu dan dengan mudahnya kita mempercayai informasi tersebut. C, perilaku konsumtif. Nah, ini perilaku yang suka menghabiskan barang, berbelanja tanpa memperhitungkan ke depannya. Yang D, membuat sikap menutup diri. Kita tidak mau melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja, melakukan pekerjaan besar pada bangsa kita. Yang E, adanya konflik yang berlatar belakang perbedaan suku dan agama. 5. Sikap yang perlu dikembangkan dalam keanekaragaman di Indonesia. Yang A, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Kita adalah satu bangsa, satu bahasa, yaitu bangsa Indonesia. Menjadi satu kesatuan. Maka dengan memandang rendah suku atau budaya lain, kita sudah memicu untuk terjadinya konflik terhadap suku dan budaya lain. Yang B, tidak menganggap suku dan budaya paling tinggi dan paling baik. Memiliki rasa bangga terhadap suku dan budaya memang sangatlah diperlukan. Tetapi rasa bangga itu tidak untuk membuat kalian meyakini bahwa suku dan budaya kalianlah yang paling tinggi dan paling baik. Tetapi semua suku dan budaya yang ada di Indonesia semuanya adalah paling baik. Yang C, mau menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak senilai harganya. Dan D, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Keenam, contoh sikap baik yang telah tercipta di Indonesia dalam menjaga keanekaragaman bangsa Indonesia. Ini contoh sikap baik yang perlu kita jaga, kita lestarikan, dan kita kembangkan serta kita jalankan. Yang A, toleransi antar umat beragama. B, mengadakan pentas seni kebudayaan. C, mempelajari budaya daerah lain di media sosial. D, menghormati orang yang berbeda agama yang sedang beribadah. E, mengucapkan selamat kepada orang yang merayakan hari raya agamanya. Dan F, terakhir,
tidak menjelek-jelekkan budaya orang lain. Kita melihat kesimpulan semua menjadi rangkuman-rangkuman pada poin-poin penting di bawah ini dari tema kita yang pertama yang A, yaitu keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Poin pertama, segala keindahan kekayaan alam yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah salah satu cara untuk mendukung tercapainya kesejahteraan kelompok, golongan, dan semuanya merupakan hal yang utama dalam negara kita. Yang kedua, kebinekaan dan kesatuan Indonesia seperti diakui oleh pendiri bangsa Indonesia ialah mujizat Allah. Semua kesatuan, kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari mujizat Allah. Semua merupakan pekerjaan besar dari Allah sendiri. Ajaran gereja tentang keanekaragaman dan kesatuan dapat kita baca dan ditemukan dalam Gaudium et Spes. Nanti Bu Ino akan sertakan juga rangkuman materi setelah kita tatap muka melalui Google Meet. Di situ Bu Ino cantumkan juga dan nanti kalian bisa baca dalam ajaran gereja yang ada dalam Gaudium et Spes. Yang keempat, gereja selalu mendukung segala usaha yang menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun banyak agama yang ada di Indonesia ini, gereja kita akan selalu mendukung segala usaha. Gereja kita mau dengan terbuka mendukung segala usaha yang menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia. Gereja selalu menghormati keanekaragaman bangsa Indonesia. Pujian Daud akan kebesaran Tuhan untuk segala ciptaannya sudah kita baca dalam kitab Mazmur tadi, bab 145 ayat 1 sampai dengan 15. Gereja selalu mendukung sepenuhnya usaha pemerintah memupuk rasa toleransi dan kerukunan dalam masyarakat, terlebih pada masyarakat yang berbeda agama. Gereja selalu memupuk rasa toleransi kepada umatnya. Bentuk rasa syukur dan bangga atas Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak pasti tahu apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, semua pasti tahu dong. Apa itu artinya anak-anak? Pinter sekali. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka kita perlu berjuang untuk melestarikan keanekaragaman dalam kesatuan Indonesia. Tuhan memberikan tanah air Indonesia untuk dipelihara dan dilestarikan demi kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa. Nah, itu adalah penjelasan Bu Ino tentang materi kita yang pertama. Semoga dengan adanya penjelasan melalui rekaman ini, anak-anak bisa terbantu dalam belajar, dalam memahami tentang tema kita yang pertama. Nanti bila ada pertanyaan, anak-anak boleh tulis terlebih dahulu di buku dan pada saat pertemuan, anak-anak bisa menanyakan langsung ke Bu Ino.
Jadi nanti Bu Ino akan mempersilahkan anak-anak untuk tanya tentang video yang sudah kalian lihat. Baik, terima kasih sekali anak-anak sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Semoga semuanya bisa paham dan terlebih lagi memiliki rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap peduli terhadap apa yang menjadi milik kita. Bangsa Indonesia serta seluruhnya yang ada di dalam Indonesia ini adalah milik kita. Ingat tugas kita tadi apa? Melestarikan, menjaga, dan mengembangkan. Oke, anak-anak, terima kasih. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik video ini. Sampai jumpa kembali di video pertemuan berikutnya.